Halo anak-anak. Nah, baik. Di tema 8 subtema 3 ini kita akan belajar yaitu tentang penghujan. Jadi langsung saja kita belajar ya. Tujuan pembelajaran kita di video ini yang pertama mengetahui kalimat pujian, lalu mengetahui aturan saat makan, mengetahui cara membuat perahu dari botol plastik, membandingkan waktu dengan satuan tidak baku, dan mengurutkan waktu dengan satuan tidak baku. Nah, di sini ada bacaan yang berjudul musim hujan, disimak ya. Musim hujan datang. Kita bisa menikmati sejuknya udara. Hampir setiap hari turun hujan. Matahari bersembunyi di balik awan. Petani menyambut gembira datangnya musim hujan. Tanaman dan pohon dapat tumbuh subur, disiram oleh air hujan yang turun. Pakailah payung atau jas hujan agar kamu tidak kehujanan. Jaga kondisi tubuh dengan makanan bergizi, agar kamu dapat beraktivitas dengan baik. Nah, lalu di sini juga ada judul yaitu Terima Kasih Hujan. Hari ini hujan turun sejak pagi. Siti dan Lani tetap semangat berangkat ke sekolah. Lani memakai jas hujan saat pergi ke sekolah. Siti memakai payung saat pergi ke sekolah. Siti dan Lani terlindung dari hujan. Pohon-pohon dan tanaman terlihat segar. Pohon dan tanaman disiram air hujan. Katak bernyanyi gembira, menyanyikan lagu datangnya hujan. Terima kasih hujan, kau membasahi bumi. Kau memberi kebahagiaan bagi semua makhluk. Sekarang, pasangkan antara gambar dan nama benda. Yang pertama, ada apa itu? Gambar yang pertama yaitu ada jas hujan, maka kita tarik garis. Lalu yang kedua ada apa itu? Yang melindungi dari dingin saat tidur yaitu selimut. Nah, lalu gambar yang ketiga adalah jaket. Gambar yang keempat ada payung. Lalu yang terakhir adalah sepatu boot. Nah, di sini di buku kalian gunting gambar pada halaman 108 dan tempelkan sesuai dengan kalimat yang nanti di slide-nya. Nah, yang pertama itu alangkah indahnya bunga bermekaran pada musim hujan. Nah, kalian bisa menempelkan gambar bunga. Lalu yang kedua, alangkah sejuknya udara siang hari saat hujan. Nah, di sini kalian bisa menempelkannya gambar yang Siti. Lalu yang ketiga, pohon-pohon itu terlihat segar tersiram hujan. Nah, kalian dapat menempelkannya dengan gambar tersebut. Lalu yang keempat, anak-anak bermain hujan dengan gembira. Kalian dapat menempelkannya gambar Benny dan Edo sedang main hujan. Lalu yang kelima, katak bernyanyi lagu turunnya hujan dengan gembira. Nah, kalian menempelkannya yaitu dengan gambar katak. Sekarang coba kalian amati gambar di bawah ini. Ada gambar A dan juga gambar B. Kira-kira di gambar A itu kenapa ya? Ada yang tahu? Nah, gambar A itu tidak mau menolong temannya yang kesusahan. Jadi, lihat tuh, Lani bawa payungnya itu sendiri padahal temannya kehujanan. Si Benny baru kehujanan. Lalu juga untuk gambar yang di bawahnya Lani itu ada Benny. Nah, Benny itu menggunakan daun pisangnya hanya sendiri, sedangkan Udin juga kehujanan. Nah, lalu gambar yang B apa ya? Apa ayo? Nah, gambar B itu mau menolong teman yang kesusahan. Nah, di gambar B ini Lani mau meminjamkan payung kepada Benny. Lalu di bawah gambar yang kedua,
Beni dan Udin berbagi. Nah, begitu. Kita harus menolong teman yang membutuhkan. Jangan lupa ucapkan terima kasih setelah ditolong orang lain ya. Hujan turun sepanjang hari. Hujan membuat udara terasa dingin. Saat hujan turun, Siti merasa mudah lapar. Udara dingin membuat Siti lapar. Siti menyantap makanan hangat. Makanan hangat membuat tubuh Siti terasa nyaman. Kita membutuhkan makanan agar energi dalam tubuh tercukupi. Perhatikan gambar berikut ini dan jawablah pertanyaannya ya. Nomor 1. Apa yang sedang Siti lakukan? Apa yang sedang dilakukan oleh Siti? Kira-kira apa ya? Nah, di sini Siti sedang makan. Sebelum makan, Siti berdoa dulu. Siti makan di meja makan. Siti makan dengan menaati peraturan. Nah, lalu yang kedua, apa yang terjadi kepada Udin? Lihat gambarnya, apa yang terjadi itu. Nah, di sini Udin dan Beni itu sedang makan. Mereka makan tidak mentaati aturan. Kenapa? Karena Udin makan sambil berbicara, jadi makanannya keluar-keluar. Yang ketiga, apa yang sedang dilakukan Edo? Coba kalian lihat. Apa ya? Nah, Edo di sini juga sedang makan. Edo juga tidak mentaati aturan. Dia makan dengan berantakan sehingga meja makannya menjadi kotor. Yang keempat, bagaimana posisi Lani saat makan? Posisi Lani saat makan itu sangat baik. Lani mengambil nasi dan lauk secukupnya. Lani juga makan menggunakan sendok dan garpu. Selain itu, Lani juga makan di meja makan. Nah, sekarang beri tanda centang untuk gambar yang sesuai dengan aturan saat makan. Nah, gambar yang pertama, lihat ini Beni. Nah, apakah ini Beni sudah mentaati sesuai dengan aturan saat makan? Nah, ini tidak karena makanannya dipegang tuh sama Beni. Lalu yang kedua, di sini Lani. Nah, di sini Lani apakah menunjukkan sesuai dengan aturan saat makan? Ya, karena Lani mencuci tangannya terlebih dahulu sebelum makan, maka kita beri tanda centang. Lalu yang ketiga ada Udin. Nah, Udin itu berdoa dulu. Apakah gambar ini tepat? Ya, maka beri tanda centang. Lalu gambar selanjutnya, di situ ada Dayu. Nah, Dayu tidak menghabiskan makanan. Nah, di gambar ini apakah sesuai dengan aturan saat makan? Tidak. Nah, gambar selanjutnya ada Siti. Nah, Siti itu berbicara saat makan. Apakah berbicara saat makan itu merupakan aturan saat makan? Tidak. Lalu gambar yang terakhir ada Edo. Nah, di sini Edo menggunakan sendok dan juga garpu untuk makan. Nah, menggunakan sendok dan garpu merupakan apakah sesuai dengan aturan saat makan? Ya, maka kita beri tanda centang. Hujan masih turun hingga sore hari. Siti memandang halaman rumah yang tergenang air. Siti melihat botol plastik terombang-ambing. Siti membayangkan botol itu seperti perahu. Siti punya ide membuat perahu dari botol plastik. Baik, untuk membuat perahu penyelamat, alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama, 2 buah botol mineral bekas ukuran 500 ml. Lalu yang kedua, selotip. Yang ketiga, kertas kardus bekas.
boleh dari kotak susu atau kotak sejenisnya. Yang keempat ada krayon atau pensil berwarna untuk mewarnai. Dan yang kelima tusuk sate. Nah, cara membuatnya yang pertama, satukan 2 botol air mineral dengan selotip. Yang kedua, minta bantuan orang dewasa untuk merekatkan kardus dengan botol air mineral menggunakan perekat. Lalu yang ketiga, buatlah layar dari kertas yang dibentuk segitiga dan berilah warna. Yang keempat, kamu boleh menambahkan hiasan perahumu agar lebih menarik. Dan yang kelima, gunakan tusuk sate untuk merekatkan layar pada perahu. Sekarang bacalah percakapan antara Udin dan Benny berikut ini. Disimak ya. Benny hebat, sekarang sudah berani berjalan di air. Terima kasih Udin. Lalu Udin bertanya, bagaimana rasanya? Benny menjawab, aku senang sekali Udin. Aku sudah tidak takut lagi. Aku akan terus melatih keberanianku. Lalu Udin menjawab, wah, kamu memang hebat. Nah, begitulah percakapannya. Berilah pujian untuk hal-hal indah yang kalian lihat. Pujian juga dapat diberikan untuk keberhasilan yang kita capai, atau berilah pujian untuk hal-hal baik yang kita terima. Berlatihlah memberi pujian kepada temanmu. Sekarang di sini tuliskan kalimat pujian untuk gambar di bawah ini. Yang pertama, kira-kira kalimat pujiannya bagaimana ya? Di situ ada gambar pemandangan. Nah, kalimat pujiannya seperti apa sih? Nah, di sini Ibu mencontohkannya seperti ini. Indah sekali pemandangan ini. Kita harus bersyukur kepada Tuhan atas alam ciptaannya. Nah, lalu yang kedua ada gambar Siti memegang piala. Kira-kira kalimat pujiannya seperti apa ya? Nah, di sini Ibu memberi contoh seperti ini. Siti bagus sekali dalam membaca puisi. Dia mendapatkan juara sehingga dia mendapatkan piala. Lalu gambar yang ketiga ada Lani dan juga Udin. Nah, mereka sedang berbagi nih, kira-kira apa ya kalimat pujiannya? Terima kasih Udin sudah meminjamkan bukumu. Kamu baik sekali, besok akan aku kembalikan. Nah, ternyata di sini Udin meminjamkan buku kepada Lani. Lalu gambar yang keempat. Nah, Edo merapikan tempat tidurnya. Kira-kira bagaimana ya kalimat pujiannya? Nah, kalimat pujiannya bisa seperti ini. Edo adalah anak yang rajin. Dia merapikan tempat tidurnya. Ibu bangga kepada Edo. Siti telah selesai menulis. Ia akan menyampaikannya di depan kelas. Siti maju berpasangan dengan Lani. Siti memuji prestasi Lani hari itu. Lani menjadi juara dalam lomba menggambar. Lani mengucapkan terima kasih sebagai balasannya. Nah, inilah percakapannya antara Lani dan Siti yang tadi. Siti berkata, Lani, selamat ya untuk keberhasilanmu. Lalu Lani menjawab, terima kasih Siti. Nah, di sini Ibu Guru juga berkata, terima kasih Siti dan Lani, penampilan kalian sangat bagus. Musim hujan masih berlangsung. Hujan sering turun saat pagi hari. Benny berangkat ke sekolah memakai jas hujan. Benny juga memakai payung sebagai pelindung lainnya. Saat berangkat ke sekolah, Benny bertemu Edo. Edo tidak memakai jas hujan maupun payung. Hujan turun sepanjang hari. Saat pulang sekolah, Benny biasanya bermain bersama teman-teman.
Rasanya lama sekali menunggu hujan berhenti. Ia ingin bermain bola bersama teman-teman. Nah, ayo kita bantu Benny mengukur lamanya waktu. Nah, di sini setelah berganti pakaian, Benny mencuci tangannya. Nah, mencuci tangan itu termasuk sebentar. Nah, setelah itu, setelah menyiapkan makanan, ibu menyetrika pakaian. Nah, menyetrika pakaian itu lama waktunya adalah lama. Nah, sebentar itu artinya membutuhkan waktu yang sedikit, dan lama artinya membutuhkan waktu yang banyak. Di sini beri tanda payung untuk waktu mengerjakan yang lama dan beri tanda daun pisang untuk waktu mengerjakan dengan sebentar. Nah, di sini ada belajar, menggosok gigi, mengganti pakaian, dan juga tidur. Nah, gambar yang pertama, belajar. Nah, termasuk lama apa sebentar ya? Yaitu lama. Maka kita beri gambar payung. Nah, lalu gambar yang kedua, menggosok gigi. Nah, menggosok gigi itu termasuk lama apa sebentar? Yaitu sebentar. Maka kita beri tanda daun pisang. Nah, setelah itu ada gambar sedang berganti pakaian. Nah, kira-kira sebentar apa lama ya kalau memakai pakaian itu? Sebentar, maka kita beri tanda daun pisang. Lalu yang terakhir, tidur. Nah, tidur ini membutuhkan waktu yang lama apa sebentar? Yaitu membutuhkan waktu yang lama, maka kita beri tanda payung. Sekarang beri nomor di bawah gambar sesuai urutannya. Nah, kita akan mengurutkan dari mulai yang paling sebentar ke yang paling lama. Nah, yang pertama, gambar yang paling sebentar itu yang mana ya? Yaitu yang menggosok gigi. Lalu yang kedua, yang pengganti pakaian. Yang ketiga adalah belajar, dan yang paling lama adalah tidur. Hujan tidak kunjung reda. Benny tidak jadi bermain bola bersama teman-teman. Benny memanfaatkan waktu dengan membuat poster. Benny akan membuat poster aturan makan. Poster ini akan ditempel di ruang makan. Poster dibuat agar semua anggota keluarga mematuhinya. Nah, cara membuat poster itu seperti ini. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, yaitu ada karton, krayon atau spidol warna, gambar-gambar untuk hiasan, gunting, lem, dan juga selotip. Lalu yang kedua, siapkan karton dengan ukuran yang kalian inginkan. Yang ketiga, buat garis tepi 5 cm untuk sekelilingnya. Yang keempat, mulailah menulis aturan makan sebagai judulnya. Yang kelima, tulis isi aturannya. Isi aturan hendaklah kesepakatan anggota keluarga ya. Lalu yang keenam, tulis dengan ukuran huruf yang besar agar semua anggota keluarga bisa melihat dengan jelas. Lalu yang ketujuh, hiaslah sekeliling postermu dengan gambar-gambar agar menarik. Dan juga yang kedelapan, tempel di dinding ruang makan kalian. Nah, di sini ada contoh aturan makan. Nah, aturan makan di sini apa saja sih? Cuci tangan sebelum makan, lalu berdoa dulu sebelum mulai makan. Yang ketiga, makan tidak sambil bicara. Yang keempat, mengambil makanan secukupnya, lalu menghabiskan makanan. Selanjutnya, meletakkan piring dan sendok ke tempat cuci piring jika selesai makan. Lalu yang terakhir, merapaikan kembali meja dan kursi setelah makan. Jangan lupa ajak semua anggota keluarga untuk mematuhi aturan tersebut. Nah, di sini
menceritakan pengalaman saat makan di rumah. Nah, di sini adalah pengalaman Benny. Benny menceritakan pengalaman saat makan di rumah. Anggota keluarga Benny mematuhi aturan yang ada. Benny terkadang mengambil makanan terlalu banyak. Ibu mengingatkan Benny untuk mengambil secukupnya. Benny berusaha menghabiskan makanannya. Benny menjadi sangat kekenyangan. Udin dan teman-teman terlihat gembira. Saat berjalan di air, sesekali Udin menyiramkan air ke tubuhnya. Benny juga sesekali membasahi wajahnya dengan air. Mereka asyik bermain hingga lupa waktu. Saat kalian bermain air, jagalah keselamatan diri. Tidak banyak bercanda saat bermain di air. Aturlah waktu bermain secukupnya. Jangan bermain terlalu lama ya. Selanjutnya, susunlah huruf di bawah ini menjadi kata pujian. Nah, di sini terdapat 5 kata pujian dan semua hurufnya itu acak. Nah, kita akan mengurutkannya menjadi kata pujian. Yang pertama, di situ kata pujiannya apa ya kira-kira? Ya, yaitu hebat. Nah, setelah kalian mengetahui kata pujian ini, kita akan membuat kalimatnya, oke? Nah, kalimat yang menggunakan kata hebat. Bagaimana? Ingat, ini adalah kalimat pujian. Nah, di sini ibu memberikan contoh. Kamu hebat sekali. Nah, lalu yang kedua, kira-kira apa yaitu? Ada BENIRA. Kira-kira apa ya? Yaitu berani. Lalu kalimat pujiannya seperti apa? Berani sekali kamu menyiramkan air ke kepala. Nah, itu termasuk kalimat pujian. Lalu yang ketiga, ada GABANG. Nah, kira-kira apa ya kata pujiannya? Yaitu ada bangga. Nah, sedangkan kalimat pujiannya yaitu ibu bangga dengan kamu, nak. Nah, yang keempat ada DAIPAN. Nah, kira-kira kata pujiannya apa ya? Yaitu pandai. Nah, di sini kalimat pujiannya dengan kata pandai yaitu pandai sekali kamu memainkan musik itu. Lalu yang terakhir ada SIBA. Nah, SIBA ini jika diurutkan akan menjadi kata pujian apa ya? Yaitu bisa. Nah, bisa ini kita ubah menjadi kalimat pujian yaitu wah, kamu bisa melakukannya. Nah, itu adalah contohnya. Kalian bisa membuat kalimat pujian yang kalian sukai sendiri, oke? Saat cuaca cerah atau mendung, kadang-kadang angin bertiup sepoi. Angin yang bertiup sepoi sangat menyenangkan. Angin yang tertiup saat mendung biasanya menandakan hujan akan turun. Angin dapat menerbangkan layang-layang dan memutarkan kincir angin juga. Angin bertiup kencang sore kemarin. Hujan deras turun sepanjang malam. Banyak genangan air di halaman sekolah. Daun-daun memenuhi halaman. Sampah berserakan bertiup angin akibat hujan deras. Halaman sekolah menjadi kotor. Udin dan teman-teman akan membantu membersihkan halaman sekolah. Mereka membagi tugas untuk kerja bakti, bergotong royong membersihkan halaman sekolah. Nah, sekarang berilah pujian untuk sikap mereka berdasarkan gambar di bawah ini. Yang pertama, Udin. Nah, Udin di sini sedang membawa rumput-rumput yang sudah dicabuti. Kira-kira bagaimana ya kalimat pujiannya? Yaitu Udin sangat kuat dan baik sekali. Dia membantu membawakan sampah rumput itu. Nah,
Lalu yang kedua ada Siti dan Lani, mereka sedang menyapu halaman. Kira-kira bagaimana ya kalimat pujiannya? Nah, bisa juga seperti ini. Siti dan Lani anak yang rajin, mereka menyapu halaman sekolah. Lalu gambar yang ketiga ada Benny dan juga Edo. Nah, mereka mengepel membersihkan lantai. Nah, pujiannya bagaimana ya untuk mereka? Benny dan Edo adalah anak yang rajin. Mereka membantu mengepel lantai. Lalu yang keempat ada Dayu. Dayu sedang memungut sampah yang berserakan. Nah, di sini pujian untuk Dayu seperti apa? Dayu anak yang baik. Dia memungut sampah yang berserakan. Setelah hujan reda, matahari muncul kembali. Lani menunjukkan ke arah langit. Lani melihat ada pelangi. Warnanya indah sekali. Merah, kuning, hijau, dan juga biru. Nah, sekarang urutkan gambar dan beri nomor dalam kotak yang tersedia sehingga menjadi cerita yang urut. Nah, di sini judulnya yaitu Pelangi pada Musim Hujan. Nah, kira-kira gambar yang pertama seperti di mana ya? Nah, gambar yang pertama itu Udin, Edo, dan Lani bermain di luar rumah. Lalu setelah itu turun hujan, mereka bergegas masuk ke rumah. Nah, setelah sampai di rumah, mereka bertiga melihat ke arah luar dari jendela dan hujan deras sekali. Nah, lalu yang keempat, mereka memutuskan untuk bermain di dalam rumah. Nah, yang terakhir setelah hujan selesai, mereka keluar dan melihat bahwa ada pelangi di langit. Pelanginya berwarna merah, orange, kuning, hijau, biru, dan juga merah muda. Baik, terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian dan kalian telah mengetahui yaitu macam-macam kalimat pujian dan juga mengetahui aturan saat makan serta mengetahui cara membuat perahu penyelamat dari botol plastik. Lalu kalian juga sudah mengetahui membandingkan waktu dengan satuan tidak baku dan mengurutkan waktu dengan satuan tidak baku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.